Takwa dalam arti sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Takwa sebagai bentuk kita bersyukur atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah kepada kita. Sebagai bentuk thalabur ridha, mencari keridhaan Allah sebagai makhluk kepada Khalik, sebagai ciptaan kepada yang pencipta kita, untuk selalu berjalan di rel yang sudah ditentukan oleh yang mencipta kita. Dan settingan ini sudah menjadi pakem aturan yang mana Allah memberikan garis-garis besarnya di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Dan Allah akan memberikan balasan berupa kebaikan dan balasan berupa kejelekan sesuai dengan amal kita yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surat Al-Mulk disebutkan untuk menguji diri kita masing-masing, mana yang paling baik amal-amal kita. Takwa dalam arti kita menjaga muamalah kita, muasyarah kita dengan sesama manusia sebagai bentuk kita mengikuti aturan Allah, diciptakan sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini yang diberikan tugas mengatur, diberikan tugas memberikan kedamaian di muka bumi ini, terlepas dari konflik yang ada di dalam masyarakat kita. Kita harus bisa menjadi pendamai. Kita harus bisa menjadi orang yang memberikan solusi, bukan memperkeruh masalah, bukan menimbulkan konflik semakin berkepanjangan karena klaim kebenaran, karena merasa benar dan lain sebagainya. Inilah wasiat Rasulullah SAW tentang takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'at al-hasanat tamhuha khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Kalaupun kalian berbuat salah, ikutilah dengan perbuatan yang benar. Kesalahan kamu harus kamu tebus dengan suatu kebenaran. Bertaubat, niscaya akan menghapus suatu kesalahan tersebut. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Takwa juga masuk di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita hidup, yaitu selalu mencari, selalu meneliti sejarah-sejarah orang-orang yang terdahulu yang sudah memberikan contoh, baik itu yang baik maupun yang buruk. Untuk kita ambil yang baik, kita tinggalkan yang buruk. Karena pada dasarnya kehidupan manusia ini berputar sama, sesuai dengan poros, sesuai dengan tempat kita, hanya pelakunya yang berbeda. Mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang, kesalahan yang ditimbulkan, yang disebabkan oleh manusia relatif sama. Dan kita diberikan pelajaran untuk mengambil hikmah dari perjalanan-perjalanan tersebut. Maka Allah di dalam surat Al-Hasyr disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah sejarah manusia yang sudah lewat untuk mempersiapkan, merencanakan masa yang akan datang. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah akan memberitahu dengan apa yang kalian kerjakan. Kaum muslimin yang mau salat Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan kita pada saat ini, pada bulan Muharram ini, kita memperingati 3 peringatan yang sangat besar, yang inti daripada 3 peringatan itu sama. Tahun baru Muharram Hijriah 1443, kita memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-76. Kita juga memperingati peringatan Ashura sebagai bentuk kemenangan yang diberikan oleh orang-orang yang terdahulu, Nabi Allah yang dahulu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya adalah kita diberikan jalan keluar. Semoga pada tahun ini kita diberikan jalan keluar juga di dalam kita menghadapi pandemi yang masih belum berakhir pada saat ini. Kita diberikan kekuatan, keimanan, kesabaran untuk bisa lolos dan lulus dalam ujian yang diberikan Allah kepada kita. Tidak menjadikan kita sombong, tidak menjadikan kita merasa rendah diri. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memperingati tahun baru Hijriah adalah bentuk apresiasi dari perjuangan Rasulullah bagaimana berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Bukan persoalan yang sepele. Ketika itu Rasulullah masih dalam keadaan lemah, dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. 10 pemuda dari sebagian perwakilan dari suku-suku yang ada di Makkah mengepung rumah Nabi untuk membunuh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah memberikan keselamatan, yaitu selamat bersama Abu Bakar. Beliau menuju ke selatan, bukan ke utara menuju ke Madinah, tetapi menginap selama 2 hari di Gua Sur yang berada di selatan kota Makkah. Di Gua Sur Allah menunjukkan juga mukjizatnya, yaitu di pintu gua ada sarang burung, ada sarang laba-laba yang pada waktu itu orang kafir Quraisy mengira bahwasanya di dalam gua itu tidak mungkin dijamah oleh manusia karena ada sarang laba-laba yang sudah lama dan sarang burung yang bertelur di situ. Allah menyelamatkan. Sampai di Madinah, Rasulullah disambut oleh orang Madinah, ahli Yasrib yang pada waktu itu sudah memeluk Islam terlebih dahulu. Karena berdagang ke Makkah, mereka mampir kepada Rasulullah, meminta untuk dibaiat, meminta untuk diislamkan, mengakui agama Islam yang sebenar-benarnya agama. Sudah banyak pengikut Yasrib atau orang-orang Madinah yang kita sebut dengan Ansor yang sudah berada di Madinah pada waktu itu. Bahkan perjuangan ini diabadikan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hasyr disebutkan, lil fuqara'i alladziina yuhajiruna fi sabilillahi yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, meninggalkan harta benda mereka hanya untuk mencari fadlan, kemuliaan dari Allah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya ingin menolong Allah dan menolong Rasul-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya. Ini adalah bentuk perjuangan yang luar biasa. Kalau tidak didasari dengan iman, maka tidak mungkin orang-orang Makkah
berhijrah menuju Madinah, meninggalkan rumah mereka yang tidak boleh dijual, harta mereka yang memang tidak boleh dibawa oleh orang kafir Quraisy. Kamu boleh ikut Muhammad tapi tinggalkan semua harta. Hanya pakaian yang melekat di badan, silahkan pergi dari Makkah. Hal ini senada dengan apa yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang kita pada waktu memerdekakan bangsa Indonesia. Para pejuang yang berjuang untuk menegakkan bangsa dan negara ini, mereka pastinya shadiqun, diberikan keimanan yang kuat. Kita lihat masa pra kemerdekaan, banyak perjuangan-perjuangan yang memang dilakukan oleh para ulama, kiai dan santri pada waktu itu. Sumatera Barat ada Tuanku Imam Bonjol yang merupakan seorang ulama bersama santri-santrinya. Di Aceh banyak juga ulama yang memberontak kepada Belanda. Di Jawa ada Pangeran Diponegoro, santri Kiai Hasan Sari, ada Kiai Mojo, ada Sentot Ali Basya, dan lain sebagainya. Dan ini diikuti oleh para santri-santri mereka. Tidak mungkin orang yang tidak punya iman terus ikut berjuang. Mungkin ada, tetapi hanya sedikit. Karena para santri, disebut santri adalah orang yang melek huruf, dalam bahasa Jawa sastri atau cantrik yang mengikuti kiai. Mereka sudah tahu tentang ilmunya, bagaimana mempelajari Al-Quran, bagaimana bela tanah air, bagaimana membela diri, bagaimana jihad fisabilillah, bagaimana ada kafir harbi atau zimmi, mana kafir yang harus diperangi, mana yang tidak. Itu santri. Pada masa kemerdekaan banyak diwakili dalam rumusan Undang-Undang Dasar dan Pancasila, diwakili oleh dari Muhammadiyah ada Ki Hadi Kusumo, dari NU ada Wahid Hasyim, Agus Salim, ada Tengku Hasan dari Aceh, yang merupakan ulama-ulama besar pada waktu itu untuk merumuskan bangsa ini, merumuskan dasar negara bangsa Indonesia. Ketika setelah kemerdekaan Inggris datang, ada resolusi jihad yang mana isinya adalah membela tanah air adalah kewajiban bagi tiap-tiap penduduk yang dicetuskan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk melawan Inggris yang datang untuk merebut kembali bangsa Indonesia. Dan orang yang mati dalam pertempuran membela tanah air termasuk syahid. Ada 3 poin. Yang ketiga adalah orang yang bersekutu dengan penjajah halal darah, termasuk orang kafir. Dengan ini para santri seluruh Jawa datang ke Surabaya, puluhan ribu datang ke Surabaya untuk mengusir tentara Inggris yang pada waktu itu rakyat Indonesia atau santri-santri dari Jawa, Madura, ada yang dari Sulawesi datang, 30.000 nyawa melayang. Sedangkan tentara Inggris 3.000, meskipun lebih banyak kita yang mati, tetapi kemerdekaan itu berhasil kita pertahankan. Dan itu kalau tidak karena humus shadiqun, mereka yang punya keimanan kuat, tidak mungkin. Karena Bung Karno pada waktu itu sudah pesimis, sudah merasa kalah. Bagaimana persenjataan Inggris begitu kuat, canggih, modern, terlatih tentaranya, tetapi dengan kekuasaan Allah dan keimanan yang kuat bisa kita redam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Hal ini senada dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab peringatan Asyura, di mana Nabi Allah Adam alaihissalam diterima
diterima oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha mengetahui. Pada tanggal 10 Asyura, Nabi Nuh menemukan pulau. Pada tanggal 10 Asyura, Nabi Musa membelah lautan dan menyelamatkan rakyatnya. 30.000 nyawa diselamatkan dengan membelah lautan pada 10 Asyura. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari api Raja Namrud tanggal 10 Asyura. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan juga pada tanggal 10 Asyura. Dan inilah kemenangan-kemenangan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 peringatan ini yang kita laksanakan kemarin. Mari kita buat sebagai acuan. Mari kita buat sebagai tolak ukur bagaimana perjuangan kita juga dalam masa pandemi ini kita bisa menyelesaikan lulus dalam ujian ini. Bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan yang bukan dengan leha-leha, seperti apa yang dikatakan Ali karamallahu wajhah, laisal istiqlal ta'mal ma turid walakinnal istiqlal ta'mal ma tujib. Bukanlah kemerdekaan itu kita melakukan apa yang kita inginkan, tetapi kemerdekaan sebenarnya adalah kita menyelesaikan kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Yang menjadi cita-cita para pahlawan untuk menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang selamat, bangsa yang beragama, bangsa yang disegani, bangsa yang selamat dunia dan akhiratnya. Ini tujuannya. Kalau kita sudah mencapai itu, maka kita akan disebut orang yang merdeka. Begitu pula Rasulullah ketika pulang dari perang Badar, beliau mengatakan kepada para sahabat, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita selesai jihad kecil, perang kecil. Padahal pada waktu itu orang Badar, orang kafir Quraisy 10.000, orang Muslim 1.000 diberikan kemenangan yang luar biasa. Kita selesai perang kecil, kita akan menuju perang yang lebih besar. Sahabat pun terkejut. Ma huwa jihadul akbar ya Rasulullah? Jihad besar itu apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihadul nafs, jihad melawan hawa nafsu. Semoga kita dalam masa pandemi ini dan mengisi kemerdekaan serta menjalankan kehidupan, masih banyak tantangan yang akan datang. Ujian bukan hanya corona saja, tetapi masih banyak ujian-ujian yang akan kita hadapi dan harus kita selesaikan dengan jiwa yang kuat, keimanan yang shadiq, yang benar, tetap kepada jalan, on the track. Pada jalannya kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang digambarkan dan dijanjikan oleh Allah, fawzan 'azima, yaitu mendapatkan kemenangan yang besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha la tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum